Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nindiyawati dari Pendidikan IPS 2020. Robert Greene mengatakan bahwa masa depan adalah milik mereka yang lebih banyak belajar keterampilan dan menggabungkannya dengan cara-cara yang kreatif. Nah, dari kata-kata tersebut kita dapat memahami bahwa setiap keterampilan yang kita miliki harus dipelajari lebih dalam lagi agar suatu saat nanti dapat memberikan suatu hal yang positif dan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit cerita tentang keterampilan yang aku miliki. Sebenarnya aku tidak terlalu terampil dalam bidang ini, namun karena aku suka, jadi hal itu membuat aku terbiasa melakukannya dan selalu ingin mempelajarinya. Nah, apa sih keterampilan itu? Jadi, keterampilan itu yaitu memasak. Nah, jadi awal aku menyukai memasak ini karena sejak kecil aku sering melihat ibu masak dan sering bantu-bantu juga. Lama-lama aku sering masak sendiri dan mencoba masakan yang baru. Mungkin dari sebagian teman-teman bertanya, kenapa aku suka memasak? Karena memasak membuat aku senang dan yang terpenting, aku dan keluargaku bisa makan makanan yang sehat karena hasil olahan sendiri. Selain itu juga, karena hobi memasak aku sering membantu ibu dan aku bisa belajar untuk masa depan nanti. Nah, teman-teman, aku punya beberapa tips dalam memasak. Yang pertama, bumbui dan cicipi makanan saat Anda memasak. Saat memasak, garam adalah bumbu yang paling penting. Menambahkan sedikit garam ke resep akan membuat masakan menjadi lebih enak. Selain itu, ketika sedang membuat makanan manis, tambahkan sejumput garam ke adonan untuk menyeimbangkan rasa manisnya. Tips yang kedua yaitu jangan menggunakan wajan yang kecil. Jika akan menumis, menggoreng atau memanggang, penting untuk tidak menggunakan panci yang kecil. Apabila ingin membuat makanan dengan tekstur meleleh di dalam dan sedikit kecoklatan di luar, maka jangan menggunakan wajan yang terlalu kecil karena itu akan membuat semua bagian makanan itu kecoklatan. Wajan yang sempit juga akan banyak menghasilkan uap sehingga menyebabkan masakan cepat gosong. Yang ketiga itu tajamkan pisau. Nah, tentu saja saat ingin memotong akan lebih memilih pisau yang tajam dibandingkan dengan pisau tumpul karena pisau tajam lebih mudah dalam memotong sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Yang keempat, selalu tambahkan bawang putih di akhir saat memasak. Nah, bawang putih cepat matang dalam waktu 20 detik. Itu bisa kurang karena tergantung pada seberapa panas wajan. Jika bawang putih terlalu lama dimasak, maka rasanya akan pahit dan aromanya akan hilang. Nah, yang kelima yaitu tambahkan rempah kering di awal dan tambahkan rempah segar di akhir. Nah, dibutuhkan beberapa saat supaya rasa rempah kering begitu kuat. Maka apabila ingin menggunakan rempah kering, masukkan di awal memasak. Berbeda dengan rempah segar, tetapi jangan menambahkan rempah segar saat masak karena dapat menyebabkan masakan terasa pahit. Jadi sebaiknya tambahkan rempah segar setelah proses memasak hampir selesai. Yang keenam itu siapkan semua bahan masakan sebelum memasak. Nah, setelah tahu apa yang ingin dimasak, langkah selanjutnya adalah menyiapkan dan memotong semua bahan. Lalu masukkan semua bumbu sesuai resep ke dalam mangkok kecil. Dengan mempersiapkan hal ini, tentu memasak akan lebih cepat tanpa harus berhenti atau bingung di tengah jalan. Nah, yang ketujuh yaitu gunakan minyak yang cukup gitu. Pasti Anda mengetahui bahwa memberikan minyak yang pas dalam wajan tumis akan membuat makanan tidak lengket dan terbakar. Jika Anda memasak pada suhu yang rendah atau untuk membuat salad serta saus, coba mentega atau minyak zaitun. Nah, yang kedelapan itu letakkan peralatan dapur serapih mungkin gitu. Sebenarnya dengan adanya peralatan-peralatan rapi itu membuat lebih memasak itu lebih efektif gitu. Karena ketika bekerja di tempat yang sempit, kualitas memasak itu akan menurun. Maka lebih baik cari ruang rak, lemari untuk menyimpan barang-barang tersebut saat tidak digunakan secara rapi gitu. Nah, yang kesembilan itu mengatur suhu api. Nah, tentu saja dalam memanaskan wajan atau memasukkan makanan ke dalam oven bisa membuat makanan lebih cepat matang. Tetapi
justru akan menyebabkan bagian luar itu gosong dan bagian dalam masih mentah. Nah, tipsnya adalah apabila ingin memasak daging, mulailah dengan wajan panas, lalu kecilkan api setelah daging telah dimasak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu gunakan asam seperti cuka atau lemon. Nah, jika merasa masakan yang Anda rasa itu kurang pas tetapi semua bahan sudah dimasukkan, nah coba itu ditambahkan air jeruk lemon atau jeruk nipis atau setetes cuka gitu. Nah, asam itu dapat menghidupkan rasa tanpa membuatnya terasa asam. Itu akan membuat makanan terasa lebih gurih. Nah, ini beberapa masakan yang pernah aku buat. Nah, oke teman-teman, mungkin itu tips yang bisa aku berikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.